jemaat umat Tuhan mengumandangkan ayat yang kelima ini. Sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pagi ini ada variabel, ada pesan yang sesungguhnya yang dapat menjadikan bekal kita ya untuk memasuki, merespon yang nanti akan kita rayakan. Raja damai itu akan turun ke bumi ini. Kita merayakannya nanti di gereja kita tanggal 29. Ada pesan itu. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 9, pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ada bahasa Ibrani kosep dikatakan kegelapan. Yang dimaksud dengan ayat pertama ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang sedang hidup berjalan dalam dosa. Kita sedang menuju kepada maut. Tidak ada solusi apapun, kebaikan apapun, kekayaanmu apapun, 1000 sejuta lembu pun, domba pun, tidak ada harapan kita. Ketika itulah kondisi kaum Israel saat itu sedang berjalan dalam kegelapan, the shadow of the dead, valley of the dead, lembah kekelaman. Karena upah dosa maut. Nah, di saat orang Israel dalam kondisi itu, mereka berubah, sukacita mereka berubah. Itu bisa kita lihat di ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di mana waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jalan, seperti menang perang. Jadi sukacita ini mereka lihat terang yang besar. Yang tadinya negeri kekelaman. Bahasa kekelaman itu dari Ibrani Salmawet. Kekelaman, maut. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kondisi ini pula yang membuat porak-porandakan kaum bangsa Israel itu diserang Asyur. Mereka sedang terhancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan mereka tahu spiritnya juga tidak ada harapan lagi. Dewa-dewa yang disembah mereka tidak ada janjikan, tapi ada nubuat dari Yesaya di ayat kelima tadi yang dibaca. Anak laki-laki di bahunya, di pundaknya, lambang pemerintahan. Namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, yang sangat perkasa.
Harapan inilah yang membuat bangsa Israel ketika itu di titik kegelapan itu ada terang. Mereka lihat terang yang besar, harapan yang besar. Ya, hidup mereka menjadi berubah. Kondisi mereka dipulihkan, dari kegelapan muncul terang. Relasi mereka diperbaiki. Karena saat ketika mereka berjalan dalam kegelapan, seperti yang di ayat 1 tadi, relasi mereka sedang terputus dengan Tuhan. Gak ada jembatannya, terputus karena dosa. Tuhan sedang memalingkan muka, dan maut, hukuman kepada kita. Hukuman, sekali lagi, dosa yang membuat hukuman kepada maut. Kita akan dihukum. Umat-umat Tuhan akan dihukum karena upah dosa, sekali lagi, maut. Tidak ada yang perbaiki. Tapi ketika Nabi Yesaya membuatkan, ada seorang yang membuat menjembatani hubungan kita kepada Tuhan terjalin kembali. Dimulai dengan momentum karya keselamatannya menjadi manusia. Tadi yang dinyanyikan, firman menjadi manusia. Ini jembatan kita bersorak-sorak seperti kita menang perang. Sudah pasti hidup kita ada harapan yang pasti. Seperti panen sukacita kita. Bila perlu kalau kita baca dalam ayat 3-4 tadi, seperti jubah yang sebelum rumah darah kita lemparkan ke api. Artinya apa? Tidak ada perang, ada damai, tidak ada kelaparan. Jadi yang dimaksud sukacita, damai sejahtera ini bukan damai aja. Lembaga Alkitab mengatakan damai, ada dua kata, sejahtera. Ada damai dalam spirit, sejahtera dalam fisik kita. Jadi damai sejahtera itu kita dipenuhi dengan fisik, dicukupkan. Ada damai, harapan yang pasti bahwa kita tidak lagi sedang berjalan dalam maut. Penghukuman sudah gak ada sama kita. Ada karya yang telah datang, keselamatan itu. Ini yang buat sukacita bagi kita orang percaya. Dan janji itu digenapi. Janji itu digenapi. Makanya tadi di ayat 2 sudah berubah. Mereka mengalami sejahtera dan sukacita, baik yang menyangkut rohani, batin. Hubungan kita dengan Tuhan sudah pasti, sudah terjalin. Karena pemerintahan ada di pundaknya. Semua dia tanggung, akan dia tanggung. Itu membuat baik yang fisik, mereka rasakan dari kegelapan mereka digiring menuju terang, ada pemulihan. Di ayat 6 dikatakan, bisa dibaca Ibu ya, Yesaya 9 dikatakan di ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasar dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perubahan damai sukacita ini, damai sejahtera ini, mukjizat terbesar ini, inisiatifnya diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Ini adalah inisiatif Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena banyak persembahan di atas pohon, dupa-dupa itu bukan, tapi karena inisiatif Tuhan
di ayat Yesaya Yohanes 3 maksud saya, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kepada setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup kekekalan yang abadi bersama Tuhan. Ini inisiatif Tuhan, anugerah, bukan kebaikan kita, tapi anugerah dari atas sana, karena mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Dia memberikan anak yang tunggal, dirinya sendiri. Momentum inilah yang membuat bangsa Israel yang tadinya sudah terpuruk, hancur lebur, menjadi melihat terang itu. Secara fisik baik secara batin mereka merasakan damai, sejahtera. Kalau bahasa Ibrani-nya Shalom, damai sejahtera hadir. Sekali lagi yang diprakarsai inisiatif Tuhan itu sendiri. Maka di Yesaya 5 yang dibaca Pak apa tadi, bahwa sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, untuk kita, untuk kita. Darahnya itulah nanti yang menghapus, nyawanya itulah yang diberikan, kebangkitannya itulah pula nanti. Ini gak boleh bisa-bisa lahir, curahkan isi hati Tuhan dalam beliau ketika dia mengajar. Mati, selesai, tetelestai, dia bangkit, kemenangan kita. Semua dibuktikan oleh Tuhan. Berapa lama setelah Yesaya dan lahir digenapi di Bethlehem? Berapa lama? 700 tahun. Bisa kamu Bapak bayangkan? Mereka menanti setiap tahun. Baru digenapi. Nubuat Yesaya digenapi di Bethlehem setelah lebih dari 600 tahun. Bisa kita bayangkan, sejak Nabi Yesaya membuat Raja Damai datang ke bumi ini, berada di tengah-tengah kita 700 tahun. Shalom, kata bahasa Ibrani. Irene, kata bahasa Yunani. Damai sejahtera yang kita kenal dengan bahasa kita. Itu mengandung ada jangan takut. Malaikat bernyanyi kepadamu, mengatakan kepada Yusuf dan Maria, kepada gembala, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Yang tadinya kita gemetar, malaikat katakan, Raja damai. Jembatan kita sudah dibangun kembali, yang telah terputus karena dosa. Sehingga jembatan itu hanya dalam Yohanes 4, I am the way and the truth and the life. Nobody come to my Father except by me. Akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jembatan itu telah digeletakkan, karya itu. Sehingga yang terputus tadi kita disambung kembali. Ini sukacita. Sukacita bangsa. Sukacita kita orang percaya. Sekali lagi, dalam penantian ini, sukacita ada pada kita. 2000 tahun yang lalu telah digenapi. Semenjak Nabi dibuat. Bapak Ibu yang terkasih, ini tidak pernah berbohong. Maka setiap kita membaca ini perkataan Tuhan. Dia nggak pernah berbohong. Ini iman kita di sini. Iman kita di sini. Gak jangan pernah takut. Bagaimana tadi Ibu Lili bersaksi, Ibu Anita bersaksi, Ibu Tiu bersaksi.
bagaimana Tuhan. Kita sebentar aja di sini. Enggak, ini seperti uap kata tadi ibu. Seperti bunga kembang cantik. I believe that is God. God of the wind. Sukacita kita yang besar setelah di sini kita ada harapan yang pasti. Ini yang merasa sukacita kita Bapak Ibu. Karena dosa kita sudah dibereskan dengan kelahirannya. Digenapi. Bayangkan ketika nubuat Yesaya 17 tahun, Tuhan memakai beberapa pribadi yang kadang-kadang kita tak masuk dalam akal manusia. Tuhan mengizinkan Rahab, seorang pelacur di Yeriko. Masih ingat kalau Yeriko, seorang pelacur Rahab. Dari Rahablah lahir Boas. Ya. Nah, tiba-tiba ada Goim, seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, tapi dia taat sekali kepada mertuanya. Tuhanmu dan Tuhanku, apa yang pun yang kau sembah akan kusembah. Aku mau mati bersamamu dengan kepercayaanmu. Yang namanya Rut. Dari Rutlah lahir Isai. Turun ke bawah lahirlah Daud seperti nubuat tadi. Keturunan Daud. Dari Daud ada cabang dua. Ada Salomo, ada Nathan. Ya, dari Daud ada cabang dua, ada Salomo, ada Nathan. Dari Salomo lahirlah Yusuf. Keluar turun. Dari Nathan lahirlah Maria. Mereka adalah keturunan Daud sebagaimana yang dinubuatkan. Israel. Jadi dahsyat format Tuhan ini dibuat sedemikian rupa. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya mengurut-ngurutinya luar biasa Alkitab ini. Dia nggak pernah berbohong ini perkataan Tuhan ini. Amen. Ini pasti digenapi. Cara Tuhan luar biasa. Dia tidak melihat latar belakang apapun. Ketika kita lakukan berkenan, dia akan genapi. Luar biasa ini. Bapak Ibu yang terkasih. Digenapi untuk itu sangat sukacita. 1000% saya percaya dengan ini. Ya dan amin Bapak Ibu. Tidak ada yang sedikit pun meleset. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi rencana Tuhan. Tidak ada. Kadang saya berpikir, bagaimana mungkin yang dibuatkan di Mika membuat nubuatan dalam Mika 5 ayat 1. Ada bangkit seorang anak dari Bethlehem, kota yang terkecil dari Yudea, akan bangkit. Ini miskin kalau kalian baca kita. Yusuf sama Maria itu bukan di Bethlehem, dia di Nazaret. Tiba-tiba ini ada seorang bernama Gaius Julius. Ya, waktu itu masih Gaius Julius, belum dapat gelar Kaisar Agustus dia. Masih Gaius Julius. Roma menjadi besar. Nah, Gaius Julius menjadi raja yang dapat gelar apa tadi? Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini dia sangat konsen dengan pemasukan pemerintahan. Dia coba dari pajak. Seperti sekarang Prabowo mencoba dari pajak. Ya. Dia mencoba dari pajak, sama seperti sini. Masukan ini betul dari pajak ini. Bagaimana caranya? Dia mau tahu power dari masukan nanti. Dia bikin cacat jiwa, sensus penduduk. Biar semua tercacat jiwa. Semua orang harus kembali kepada leluhurnya, kampung leluhurnya. Sensus penduduk. Daud dari Bethlehem. Maria dan Yusuf adalah leluhurnya Daud.
They had to back to Bethlehem. Luar biasa. Sangat luar biasa Tuhan merancang tempat ini. Makanya saya semakin teguh imanku lihat firman Tuhan ini. Setiap kata semua teratur, jelas, clear, dan pasti. Mereka berangkat ke Bethlehem. Yusuf berangkat untuk cacat jiwa. Tujuannya. Setiba di sana, Lukas katakan ayat, Lukas 2 mungkin ayat 6. Setiba di sana, Maria pun bersalin. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini kok lahir di Bethlehem. Bayangkan Bapak Ibu, urutan-urutan ini. Jadi kok saya coba memformat sehingga masukan kita luar biasa dahsyat. Tuhan itu lahirlah di Bethlehem sang raja itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita telah masuk minggu 4. Kita telah menyalakan lilin keempat, lilin malaikat ini, lilin damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi pun kita akan meninggalkan tahun yang lama ini. Perhatikan, sebentar lagi pun kita akan meninggalkan tahun yang lama ini. Kita sudah menyalakan lilin Advent keempat. Tapi masalah hubungan keluarga di antara kita pun ada yang belum selesai. Hubungan suami istri belum total selesai. Hubungan anak dan orang tua masih ada renggang. Padahal sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama. Kita sudah masuk pada Advent keempat, Minggu Damai Kasih. Ekonomi kami bukan semakin naik, tapi semakin merosot. Masalah-masalah belum selesai dalam keluarga kita. Kerinduan saya belum ada titik terang. Status kita di Amerika belum ada titik terang. Ingat, ada ribuan mile kita dari Indonesia kemari. Ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Ingat itu. Dia akan genapi kerinduan Anda. Dia akan selesaikan. Sekalipun di kantor kita, di tempat kita sekarang tidak ada kejujuran, ada diskriminasi, ada masalah kita dengan supervisor siapapun, tekunlah. Perkaramu akan selesaikan Tuhan. Dia janji di sini. Dia akan genapi. Mari kita setia terus dalam kekelaman itu. Perang yang besar akan Anda rasakan. 3 hari yang lalu, kami, rumah saya sedikit saya bersaksi. Ini bagaimana sentuhan tadi Ibu Bapak bersaksi. Saya mau bersaksi juga dalam khotbah di altar yang suci ini. Saya tidak pernah mau. Uang kami saya investasikan karena saya mau jual rumah di Jogja waktu Ibu pulang, maka dibereskan. Jadi setelah dikontrakkan banyak yang rusak. Saya nggak tahu. Padahal saya waktu itu pendeta saya kasih enggak berapa aja dia kasih yang punyanya. Rupanya dia jadikan sekolah. Dia apa namanya dia ambil semua orang-orang dari tiap daerah sekolah di rumah itu dan tinggal di rumah itu. Rupanya pendeta juga banyak juga yang nggak benar. Iya benar. Saya bilang itu saya rasakan. Karena dia cari sponsor seakan-akan anak-anak dari desa semua dipiara itu biar ada orang-orang kaya ngasih dana tuh. Dan anak-anak ini dididik di sekolah pendeta. Kebetulan saya dan rezeki kita buat rumah agak besar sedikit di situ di Jogja, ada kamar sampai 7. Tanah kita ada 551 tanahnya, ini dibikin sekolah itu.
Dia nggak minta izin sama tetangga. Kami tahunya dari mana? Ketika saya iseng-iseng coba dijemput langsung ke rumah itu bisa lihat. Kok ada perangkat? Saya langsung call HP khusus, tolong itu besok nggak usah disambung lagi kontraknya. Saya nggak pernah terima itu uang. Kami nggak pernah terima uang uang sewa itu. Tolong jangan disambung lagi itu. Dia minta permisi nggak sama tetangga-tetangga itu. Enggak. Rupanya memang modus dia itu. Jadi ada tamat modus dia nanti minta sama sponsor orang Kristen yang kaya itu kasih dana. Jadi dia cuma modus, kalau benaran nggak apa-apa. Terbukti dari rumah itu dia rombak dia kasih triple tuh. Ini akhirnya setelah dia pergi semua beres, singkat cerita ada yang agen di situ kebetulan orang Jawa dan orang Batak, saya bilang yang kirim ketupat itu. Itu yang jaga rumah gitu. Jadi makanya saya bilang yang kirim ketupat kita itu suaminya Jawa, istrinya Batak. Saya kenalan itu online. Saya percaya waktu itu berdoa kayak bagaimana tangan saya bisa ke sana, saya pikirkan nggak ada. Berdoa saya tiba-tiba ke dia dan sampai sekarang orangnya saya percaya. Tulang saya dijual tulang, dia sana memang tulang. Enggak, kita mau beli rumah di Amerika. Harus rombak semua. Jadi info saya lebih saya itu, boom, ke sana. Bereskan duit saya habis dijual nanti di sini. 3 hari lalu mobil BMW saya itu, BMW dan saya kasih pada dia rusak, mati, nggak bisa diapakan. Saya bawa ke bengkel. Memeriksanya saya, ini belum ke denoksi saja kena $400, masih denoksi. Habis 1.800, 2.900 masuk. Ada lagi begitu. Sampai rumah mati. Udah 2.000. Cek lagi mereka ada sedikit chip apa itu. Habis 2.000 jadi habis 4.500 sekian. Dari mana duit Pak? Saya di situ stres. Begitu info saya buang ke rumah sana, saya harus perbaiki mobil. Kami itu ada berganti-gantian lah, si dari di kampus. Pokoknya mobil itu ada yang 2 sekarang 3 berganti, tidak satu lagi, tapi satu orang kan gitu. Wah sweet, pokoknya saya itu berdoa aja. Saya percaya, ini saya percaya solusi ini akan Tuhan membuat hati saya bahagia apa? Aku sudah punya warisan di surga. Ketika aku dalam situasi aku hanya ingat itu, saya ingat. Terima kasih, kebaikan luar biasa Tuhan. Kau serahkannya, apalah masalah ini. Mungkin aku bisa naik bus kerja, gak ada masalah. Walaupun badan. Besoknya kami berdua malamnya nih. Kami berdua nih. Sortir surat dari apa? Dari ada orang musuh perusahaan dia. Tidak dapat duit di luar. Berapa kau dapat? 2.500 nih. Terus kulihat tuh, ada orang mengusung perusahaan saya dapat 2.900 ini Pak. Wow. Percaya nggak ini? Ini nggak main-main Bapak Ibu kan 2 hari, kapan itu kita? 2 hari lalu kan? 5.500 saya dapat. Wow. Saya nggak tahu. Orang yang kebetulan saya kerja, saya dapat. Orang yang perusahaan dari dia dapat 2.500, dari saya dapat 2.900. Orang yang itu. Udah perbaiki mobil sih, cara Tuhan, cara Tuhan, dahsyat. Saya karena tadi info semua, saya percaya beres nanti udah jual langsung, nanti langsung beli rumah. Udah pikiran saya ke situ, tak terduga. Saya dalam detik itu juga saya hancur dengan mobil, tapi diselesaikan. Dan saya nggak pernah pikirkan itu. Saya mau tahu Tuhan pasti sediakan. Asal saya sehat, yang tahu saya sudah disediakan yang paling besar. Bapak Ibu, masalah kita belum selesai. Ingat, masalah yang terbesar sudah diselesaikan Tuhan. Kita punya warisan di sana. Ini semua akan kita tinggalkan. Gak perlu stres di dunia ini. Setia saja dalam pelayanan kita. Setia saja di lembah kekelaman setia. Sekalipun masalah kita belum selesai, ingat Tuhan akan selesaikan. Easy bagi Tuhan. Yang besar aja sudah selesaikan, apalagi kecil. Terima kasih Tuhan. Damaiku ada tetap sesuai dengan berikut.
2000 tahun yang lalu dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mika, Yeremia, Yesaya menubuatkan itu 600 tahun lebih. Ini pesan juga. Ketika Yesaya, Yeremia, Mika, mereka membuatkan lebih 600. Sebelum digenapi, ada komunikasi. Nabi-nabi yang memberitahukan lebih dahulu. Rasul-rasul yang memberikan tahu lebih dulu. Pesan Tuhan, yuk, dia suka komunikasi. Damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Datanglah kerajaan damai. Iya, komunikasikan. Bagaimana pertanyaan kita komunikasikan? Jangan terlalu komplain. Tuhan, bagaimana ini? Kok masa saya belum selesai? No. Kalau orang Arab bilang, tikam lutut. Ya, orang Arab bilang tikam lutut, Pak ya? Berlutut kepada Tuhan. Berlutut. Komunikasi perlu. Lakukan pelayananmu. Itu komunikasi. Berikan hatimu. Berikan janjimu perpuluhan. Berikan persembahanmu. Ingat Tuhan lihat itu. Setiap air mata kita yang menetes satu-satu ditampungnya di karbitnya. Dia tahu di gerbangnya. Dia tampung itu Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut. Saya sudah mengalami, Ibu Tiu sudah mengalami, Ibu Lili. Jangan pernah takut. Tuhan pelihara kita. Dia pelihara kita. Dia tampung. Komunikasikan itu sama Tuhan. Ambil tanganmu pulang dari kerja, berdoa. Baca satu Alkitab, berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan sangat suka komunikasi. Makanya sebelum digenapi dia komunikasikan. Dia katakan dalam firman Tuhan, ketuklah, mintalah, carilah, akan aku buka. Artinya apa? Kandungan di situ, komunikasikan dengan aku. Itu maksudnya. Saya coba menyederhanakan kalimat ini. Komunikasi, aku suka di komunikasi. Aku suka kamu berbincang-bincang denganku. Itu Tuhan paling senang sekali. Satu cerita seorang karena komunikasi ini, ilustrasi. Seorang bapak sudah umur 79 lah ya, mendekati seperti siapa itu sekarang, Pak Arah mungkin ya, atau Pak udah 80 ya. Tapi beda, ini Pak pendeta ini lain, masih jas gitu. Seorang bapak ini mengadu rapat pikiran, orang bilang itu apa namanya itu, orang rapat pikiran, mau keluh kesah kepada temannya. Hei, saya susah ini. Kenapa? Ini mai tua sudah susah. Kenapa? Iya, biasanya mai tua ini kalau masak itu dia katakan, papa ini udah mau masak, ini masak apa? Ini enggak, sunyi senyap, dia aja kayak malam kudus gitu. Jadi kenapa? Jangan-jangan bapak enggak berkomunikasi. Saya sudah komunikasi, saya nggak pernah ada bersalah. Tapi mai tua selalu diam gitu kan. Jadi dia bilang, teman-temannya bilang, mungkin bapak, ibu mungkin sudah pongo apa itu bahasanya? Tuli ya? Ponga apa tuh ponga? Budak ya? Budak. Oh, oke. Ya dia keras. Coba tes. Dia tes lah. Pulang dia, oh ya mungkin ponga ini. Baik terus saya. Begitu sampai gerbang dia pulang. Mama! Gak ada yang dengar, gak jawab. Masuk ruang tamu. Mama sayang. Gak juga sepi. Kemana Mai Tua? Masuk ke dapur. Dia lihat Mai Tua sedang masak. Mama saya masak apa? Tidak juga dijawab. Dia dekat.
dekat. Mama pernah ya? Dia dekatkan ayah. Masa kantung saya dari pagar tadi saya sudah jawab, ruang tamu sudah tahu, dapur semua bertanya dia kamu nama. Berarti saya pernah. Iya pernah. Artinya kita harus komunikasikan segala sesuatu dimulai dari keluarga. Toh, jangan just istri kita, jangan just suami kita. Yuk komunikasi dimulai dari komunikasi. Cek baterai kuping. Jadi semuanya bisa baik adanya dikomunikasikan. Ini pesan dari komunikasi Tuhan. Komunikasikan melalui pelayanan kita, melalui pikiran kita, melalui Tuhan tahu melihat pelayanan Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan Anda berkomunikasi dengan Tuhan ketika Anda membersihkan gereja, ketika Anda mengangkat puji-pujian itu komunikasi, ketika kita tikam lutut, tekun saja. Tuhan lihat, percaya. Tuhan tahu setiap kerinduan kita di sini. Sekali lagi Tuhan tahu ada rencana besar bagi kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sekali lagi sekarang kita sudah masuk pada minggu 4. Terakhir ketika Raja Damai itu datang ke bumi melalui kelahiran seorang bayi itu, ada dalam kalungan buka hati kita. Mari kita persiapkan yang kita kaitkan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Buka palungan di hati kita agar dia bersemayam. Ketika malaikat seperti saya katakan tadi, lahir Raja Damai, malaikat keluar memberitakan kepada malaikat gembala-gembala, jangan takut. Gembala-gembala itu yang dimaksud di sini adalah orang kelas 2 dari status sosial, orang yang serba berkekurangan. Saya sangat sukacita sekali ketika jemaat GKI ini, saya merinding, nggak seberapa, tapi kita memberitakan di Natal gembala pada masyarakat di Sumba. Kita sudah sampaikan berita Natal yang dikoordinir oleh Pak Syahid. Kita sampaikan berita Natal, itulah gembala. Malaikat memberitakan itu, kita sudah memberitakan itu. Tahu, Tuhan tahu itu hati saudara. Bagaimana ketika kita beli sate, nanti kita sudah sisihkan sate itu agar mereka juga merasakan berita Natal itu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya ketika itu saya berdoa, sujud berlutut, terima kasih Bapak. Melalui Jumat ini, melalui kami dari sini, jumlah Tuhan gak lihat, hati kita mereka rasakan, dan Tuhan tersenyum. Malaikat memberitakan kabar sukacita. Kita pun dipanggil telah memberitakan kabar sukacita pada gembala yang sedang berteriak membutuhkan. Natal mereka sukacita seperti kita merasakan sukacita Natal. Bapak Ibu, Tuhan tahu inilah damai sejahtera. Ketika kita bisa membagi berkat itu, damai sejahtera itu kita rasakan. Setia terus, taat terus, dan dia akan datang sebagaimana Israel menunggu. Kita bukan Israel lama. Israel lama yang suka komplain kepada Musa. Tapi kita adalah Israel baru. Tidak pernah komplain. Karena kita tahu. Mari berserah diri. Berserah diri. Terus berserah dalam segala apapun. Lakukan. Agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GKI. Damai sejahtera
kita semua. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami di minggu keempat ini, di mana damai sejahtera Raja Damai itu telah datang. Bahkan Raja Damai itu yang sedang kami nantikan akan datang kembali untuk menjemput kami ketika rumah istana kami yang Tuhan sudah atur di sana. Terima kasih Bapa. Biarlah selagi ada kami di dunia ini, kami mau rasakan damai sejahtera itu juga Bapa. Damai surgawi sebagaimana nyanyian malaikat itu kami rasakan di setiap kami di sini. Dan kami juga terima kasih Bapa, kami dapat membagikan damai sejahtera itu kepada gembala-gembala, khususnya yang di Sumba Bapa. Ini datang dari lubuk hati kami, Jemaat GKI, karena kami merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terutama berkat kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.